Dua jenis survei rutin yang dilaksanakan fungsi statistik kehutanan adalah survei perusahaan kehutanan dengan periode tahunan dan survei data kehutanan triwulan dengan periode triwulan. Survei perusahaan kehutanan terdiri dari survei perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau perusahaan hak pengusahaan hutan, survei perusahaan pembudidaya tanaman kehutanan yang mencakup perusahaan hutan tanaman industri, perum perhutani, dan perusahaan lainnya, serta survei perusahaan penangkaran tumbuhan dan satwa liar. Survei data kehutanan triwulanan dilakukan dengan pengumpulan data kehutanan triwulanan dari Dinas Kehutanan Provinsi. Kedua jenis survei tersebut dilaksanakan menggunakan metode penjajahan lengkap. Selanjutnya, akan disampaikan tata cara pengumpulan data survei perusahaan kehutanan. Tahapan pengumpulan data survei perusahaan kehutanan. Pertama, mempersiapkan direktori perusahaan kehutanan dan perusahaan kehutanan lainnya berdasarkan hasil survei tahun sebelumnya. Kedua, melakukan matching direktori perusahaan kehutanan dan perusahaan kehutanan lainnya pada web entry SIM kehutanan di tingkat pusat dan provinsi. BPS Pusat melakukan matching direktori awal perusahaan kehutanan dan perusahaan kehutanan lainnya dengan direktori KLHK dan daftar perusahaan pertanian, serta memisahkan direktori perusahaan kehutanan dan perusahaan kehutanan lainnya menurut provinsi. Berikut merupakan tahapan matching pusat. Pertama, BPS Pusat meminta direktori perusahaan dari KLHK dan mengambil direktori perusahaan dari DPP. Selanjutnya, dilakukan proses matching direktori perusahaan kehutanan dan perusahaan kehutanan lainnya. Perusahaan yang ada di direktori BPS dan sudah sesuai dengan direktori KLHK dan DPP, maka perusahaan tersebut tetap ada dalam direktori BPS. Perusahaan yang tidak ada di direktori BPS tetapi ada di direktori KLHK dan DPP, maka ditambahkan ke direktori BPS. Perusahaan yang ada di direktori BPS tetapi tidak ada di direktori KLHK dan DPP, maka perusahaan tersebut tetap ada dalam direktori BPS. Selanjutnya dilakukan matching pada level provinsi. BPS Provinsi melakukan matching direktori perusahaan pada web entry SIM kehutanan dengan direktori yang berasal dari sumber lain di tingkat provinsi, seperti Dinas Kehutanan Provinsi dan BKSDA Provinsi. Tahapan matching provinsi yaitu: pertama, BPS Provinsi meminta direktori perusahaan dari Dinas Kehutanan Provinsi dan BKSDA Provinsi. Kedua, proses matching direktori perusahaan kehutanan dan perusahaan kehutanan lainnya. Perusahaan yang ada di direktori BPS dan sudah sesuai dengan direktori Dinas Kehutanan atau BKSDA, maka perusahaan tersebut tetap ada dalam direktori BPS. Perusahaan yang tidak ada di direktori BPS tetapi ada di direktori Dinas Kehutanan atau BKSDA, maka perusahaan tersebut ditambahkan ke direktori BPS. Perusahaan yang ada di direktori BPS tetapi tidak ada di direktori Dinas Kehutanan atau BKSDA, maka perusahaan tersebut tetap ada dalam direktori BPS. Tahap pengumpulan data selanjutnya adalah melakukan updating direktori perusahaan. BPS Provinsi melakukan updating direktori perusahaan pada web entry SIM kehutanan berdasarkan informasi terkini mengenai status, alamat, dan informasi lainnya yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi dan BKSDA Provinsi. Berikut merupakan status updating di tingkat provinsi. Aktif, tutup sementara, tutup,
dan baru. Adapun tahap updating di tingkat provinsi yaitu perusahaan yang ada di direktori PPS dan sudah sesuai dengan direktori Dinas Kehutanan atau PKSDA, maka perusahaan tersebut akan langsung dilakukan proses updating dengan kondisi. Jika kondisi perusahaan aktif, maka BPS Provinsi melakukan proses updating dengan menyatakan perusahaan tersebut berstatus aktif, sehingga secara otomatis perusahaan tersebut akan menjadi target pengecekan lapangan BPS Kabupaten Kota. Jika kondisi perusahaan tidak aktif atau tutup yang dibuktikan dengan surat atau bukti legal lainnya, maka BPS Provinsi melakukan proses updating dengan menyatakan perusahaan tersebut berstatus tutup. Kemudian BPS Provinsi melapor ke BPS Pusat. Secara otomatis, perusahaan tersebut tidak menjadi target pengecekan lapangan. Jika kondisi perusahaan tutup sementara, maka BPS Provinsi melakukan proses updating dengan menyatakan perusahaan tersebut berstatus tutup sementara. Kemudian, perusahaan akan menjadi target pengecekan lapangan petugas BPS Kabupaten Kota untuk memastikan kondisi perusahaan. Perusahaan yang ada di direktori BPS tetapi tidak ada di Dinas Kehutanan atau BKSDA, maka BPS Provinsi tetap melakukan proses updating dengan menyatakan status perusahaan aktif. Kemudian, perlu dilakukan pengecekan lapangan oleh petugas dari BPS Kabupaten Kota untuk memastikan kondisi perusahaan. Perusahaan yang tidak ada di direktori BPS tetapi ada di direktori Dinas Kehutanan atau PKSDA, maka perusahaan ditambahkan ke direktori BPS. Kemudian BPS Provinsi melakukan koordinasi dengan BPS Pusat dan menunggu persetujuan dari BPS Pusat. Selanjutnya, BPS Provinsi mendistribusikan direktori perusahaan tersebut pada SIM Kehutanan pada masing-masing BPS Kabupaten Kota. Tahapan pengumpulan data selanjutnya adalah BPS Kabupaten Kota melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kondisi perusahaan. Berikut merupakan status updating di tingkat Kabupaten Kota. Aktif, tutup sementara, belum produksi, tidak bersedia diwawancara, alih usaha non-pertanian, tutup, pindah, dan tidak ditemukan. Dari status hasil updating tersebut, perusahaan dengan status aktif dan belum produksi akan menjadi target pencacahan. Adapun proses tahapan updating di tingkat kabupaten kota adalah sebagai berikut. Petugas melakukan pengecekan lapangan secara langsung atau door-to-door ke perusahaan yang menjadi target pengecekan lapangan. Jika perusahaan ditemukan, maka dilakukan proses updating dengan kondisi. Apabila kondisi perusahaan aktif, maka masukkan dalam kategori aktif. Apabila kondisi perusahaan tidak aktif, maka cek SK apakah masih berlaku atau tidak. Jika SK masih berlaku, maka masukkan dalam kategori tutup sementara. Jika SK tidak berlaku, maka masukkan dalam kategori tutup. Jika perusahaan belum aktif atau belum menghasilkan produksi, maka cek SK. Jika SK masih berlaku, masukkan dalam kategori belum produksi. Apabila kegiatan perusahaan bukan lagi kegiatan pertanian, cek apakah perusahaan beralih usaha secara permanen atau sementara. Jika hanya sementara, masukkan perusahaan dalam kategori tutup sementara. Jika beralih secara permanen, masukkan perusahaan dalam kategori alih usaha non-pertanian. Jika perusahaan tidak ditemukan, maka petugas harus melapor ke BPS Kabupaten Kota agar dimintakan informasi atau alamat perusahaan yang tidak ditemukan. Jika alamat perusahaan masih berada dalam wilayah kabupaten kota, maka perusahaan akan tetap menjadi target pengecekan lapangan dan atau pencacahan BPS kabupaten kota tersebut. Jika alamat perusahaan berada di luar kabupaten kota, maka BPS kabupaten kota melapor ke BPS provinsi agar BPS provinsi dapat mengalokasikan perusahaan target pencacahan kepada kabupaten lain apabila alamat perusahaan masih berada dalam wilayah provinsi. Jika alamat perusahaan berada di luar provinsi, maka BPS provinsi
melaporkan ke BPS Pusat agar BPS Pusat dapat mengalokasikan perusahaan tersebut kepada BPS Provinsi di mana perusahaan berada. Jika ditemukan perusahaan baru, maka BPS Kabupaten Kota melapor ke BPS Provinsi. Kemudian, BPS Provinsi melakukan pengecekan apakah perusahaan tersebut memenuhi syarat untuk ditambahkan dalam direktori. Jika memenuhi syarat, maka BPS Provinsi menambahkan perusahaan tersebut ke dalam direktori dengan status perusahaan baru. Kemudian, BPS Provinsi melaporkannya ke BPS Pusat dan menunggu persetujuan dari BPS Pusat. Jika perusahaan tidak ditemukan tetapi berstatus tutup sementara tetapi tidak ada rencana untuk produksi kembali, dan alih usaha non-pertanian, maka BPS Kabupaten Kota membuat surat pernyataan yang ditandatangani Kepala BPS Kabupaten Kota dan diberi stempel untuk dikirimkan ke BPS Provinsi. Pada kasus perusahaan tidak ditemukan, BPS Provinsi melakukan konfirmasi ke Dinas Kehutanan atau BKSDA. Apabila Dinas Kehutanan atau BKSDA tidak mengetahui, maka surat pernyataan BPS Kabupaten Kota dimintakan tanda tangan atau stempel dari Dinas Kehutanan atau BKSDA, kemudian ditembuskan ke BPS Pusat. Tahap pengumpulan data selanjutnya adalah persiapan proses pengumpulan data. BPS Pusat melakukan penyusunan atau perbaikan buku pedoman, kemudian mencetak buku pedoman bersama dengan kuesioner. Selanjutnya, BPS Pusat mengirimkan instrumen pencacahan dengan tambahan kuesioner cadangan kepada BPS Provinsi menggunakan ekspedisi. Apabila kuesioner masih kurang, BPS Provinsi dapat mencetak sendiri kuesioner survei perusahaan yang dapat diunduh di web pantry SIM Kehutanan. Selanjutnya, BPS Provinsi mengirimkan instrumen pencacahan kepada BPS Kabupaten Kota. Tahap pengumpulan data selanjutnya adalah proses pencacahan yang dilakukan oleh petugas dari BPS Kabupaten Kota menggunakan metode wawancara langsung atau DOPU. DOPU adalah metode di mana petugas menitipkan kuesioner kepada resepsionis atau pegawai perusahaan untuk diisi secara mandiri oleh pemilik atau manajer atau pihak yang mengerti kondisi perusahaan. Kemudian, kuesioner diambil oleh petugas pada waktu yang telah disepakati. Tahap pengumpulan data selanjutnya adalah proses monitoring yang dilakukan di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Pengawas kabupaten adalah koordinator fungsi produksi atau pegawai pejabat yang ditunjuk. Pengawas kabupaten melakukan pengawasan atau monitoring terhadap proses pengecekan lapangan, proses pencacahan, proses receiving patching kuesioner, serta kelengkapan dan kewajaran isian kuesioner. Pengawas provinsi adalah subkoordinator fungsi pertanian atau pegawai pejabat yang ditunjuk. Pengawas provinsi melakukan pengawasan atau monitoring terhadap progres pengecekan lapangan, progres pencacahan, proses receiving patching kuesioner, proses editing coding, dan proses entry data. BPS Pusat melakukan pengawasan atau monitoring terhadap progres pengecekan lapangan, progres pencacahan, dan progres entry data yang dilakukan oleh BPS Provinsi. Proses penerimaan dokumen. Pengawas kabupaten kota menerima dokumen hasil pencacahan dari petugas di lapangan. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada kesesuaian jumlah dokumen dengan target pencacahan, kelengkapan isian, kewajaran isian, konsistensi isian, dan kelengkapan jumlah halaman dokumen kuesioner. Kemudian, BPS Kabupaten Kota mengirimkan kuesioner hasil pencacahan ke BPS Provinsi. Selanjutnya, pengawas provinsi menerima dokumen hasil pencacahan dari BPS Kabupaten Kota. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada kesesuaian jumlah dokumen dengan target pencacahan, kelengkapan isian, kewajaran isian,
dan konsistensi isian. Tahap pengumpulan data selanjutnya adalah proses editing coding. Jika terdapat isian yang tidak sesuai dengan kondisi seharusnya, maka isian yang tidak sesuai dicoret menggunakan pensil. Kemudian, menuliskan isian yang seharusnya di sebelah atau di atas isian yang salah. Apabila terdapat isian yang tidak wajar atau tidak konsisten, pengawas provinsi dapat melakukan konfirmasi ulang kepada pengawas kabupaten kota. Jika pengawas kabupaten kota tidak dapat melakukan konfirmasi, maka pengawas kabupaten kota dan petugas lapangan dapat melakukan konfirmasi ulang pada perusahaan terkait. Tahap pengumpulan data selanjutnya adalah proses finalisasi pengumpulan data, yang mencakup proses entry data pada web entry SIM kehutanan yang dilakukan oleh petugas entry provinsi dan proses pengarsipan dokumen di BPS provinsi. Selanjutnya akan disampaikan tata cara pengumpulan data survei data kehutanan triwulanan. Tahap pengumpulan data survei data kehutanan triwulanan. Pertama, mempersiapkan kerangka sampel. Kerangka sampel yang digunakan adalah Daftar Dinas Kehutanan Provinsi di Indonesia. Tahap pengumpulan data selanjutnya adalah persiapan proses pengumpulan data. BPS Pusat melakukan penyusunan atau perbaikan buku pedoman, kemudian mencetak buku pedoman dan kuesioner. Selanjutnya, BPS Pusat mengirimkan instrumen pencacahan kepada BPS Provinsi menggunakan ekspedisi. Tahap pengumpulan data selanjutnya adalah proses pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh petugas dari BPS Provinsi. Metode yang digunakan adalah DOPU, yaitu petugas dari BPS Provinsi mengirimkan dokumen kuesioner ke Dinas Kehutanan Provinsi untuk diisi secara mandiri oleh pegawai yang berwenang. Kemudian, kuesioner diambil oleh petugas pada waktu yang telah disepakati. Tahap pengumpulan data selanjutnya yaitu proses monitoring yang dilakukan pada level provinsi dan pusat. Pengawas provinsi adalah subkoordinator fungsi pertanian atau pegawai pejabat yang ditunjuk. Pengawas provinsi melakukan pengawasan atau monitoring terhadap progres pencacahan, kelengkapan dan kewajaran isian dokumen kuesioner, proses editing coding, dan proses entry data. BPS Pusat melakukan pengawasan atau monitoring terhadap progres pencacahan dan progres entry data yang dilakukan oleh BPS Provinsi. Tahapan selanjutnya adalah proses editing coding. Jika terdapat isian yang tidak sesuai dengan kondisi seharusnya, maka isian yang tidak sesuai dicoret menggunakan pensil. Kemudian, menuliskan isian yang seharusnya di sebelah atau di atas isian yang salah tersebut. Apabila terdapat isian yang tidak wajar atau tidak konsisten, maka pengawas provinsi dan petugas dari BPS provinsi dapat melakukan konfirmasi ulang kepada Dinas Kehutanan Provinsi. Tahap pengumpulan data selanjutnya adalah proses finalisasi pengumpulan data yang mencakup proses entry data yang dilakukan oleh petugas entry BPS provinsi dan proses pengarsipan dokumen di BPS provinsi.